Puji Tuhan. Siap saudara-saudari mendengar firman Tuhan? Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya bagi tajuk mengalahkan pencobaan. Mengalahkan pencobaan. Kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Nanti tolong pancarkan di sana. Dalam buku 2 Timotius pasal 2 ayat 22 dan nanti lepas itu 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya. Bermula 2 Korintus pasal yang kedua ayat 22 dikatakan sana, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan dan kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sekali lagi, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan seterusnya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Terus kepada 1 Korintus 10 ayat 13. Buku 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya baca dalam bahasa firman Allah yang hidup ya sehari-hari. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 di sini, dengar baik-baik ya, tidak payah baca di sana. Maksudnya, jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikir jahat. Dia minta kita menjauhkan daripada segala sesuatu yang membuat kita berpikir jahat. Dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang baik pula, yang membuatkan engkau ingin berbuat benar. Kita diminta dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 bahwa kita diminta untuk menjauhkan diri daripada segala sesuatu yang membuat kita berpikir jahat. Dan tetap dekat kepada sesuatu yang membuatkan kita ingin berbuat baik. Kita rindu, kita suka berbuat baik, dekatlah hal-hal yang membuat kita jadi baik. Tetapi hal-hal yang membuat kita jahat, jauhkan itu ya. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 juga dalam bahasa firman Allah yang hidup dikatakan sini, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak berbeza dengan yang dialami orang lain. Pencobaan yang kita alami tidak berbeza yang dialami oleh siapapun dari agama siapapun di dunia ini. Dan Allah adalah setia. Ia akan menjaga agar pencobaan itu tidak akan menjadi begitu kuat. Dia akan menjaga kita, Allah itu setia, sehingga pencobaan yang datang kepada kita itu tidak begitu menjadi terlalu kuat sampai kita boleh kalah ya. Agar pencobaan itu tidak akan menjadi begitu kuat sehingga kamu tidak sanggup memikulnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu tidak menyerah padanya. Ini bahasa firman Allah yang hidup. Saya suka ayat ini ya. Jadi pada Paskah ini ada 2 perayaan yang tidak boleh dipisahkan seperti yang saya katakan tadi. Jumat Agung itu mengingatkan kematian Tuhan Yesus, katakan amin. Dan hari Easter itu hari kebangkitan adalah mengingatkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Berarti mengingatkan kemenangan Yesus terhadap dosa dan maut, yaitu Ia mati setelah menanggung dosa, tetapi oleh kekudusannya, oleh kekudusan Tuhan, Dia tidak pernah berbuat dosa, walaupun Dia mati menanggung dosa, Ia bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Itulah sebabnya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita merayakan, mengingatkan kematian Tuhan, menanggung dosa kita dalam kekudusannya. Dalam kekudusan Dia menanggung dosa kita. Dan oleh karena kekudusannya, maka Allah di surga telah membangkitkan Dia setelah Dia mengambil segala dosa kita. Dan akhirnya oleh kebangkitannya kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab kematian dan kebangkitan Kristus, kita merayakan kebangkitan Yesus pada hari ini. Beri kemuliaan pada Tuhan. Nah sekarang seluruh gereja di dunia, bahkan ada yang 1 bulan sebelum Paskah, mereka banyak perayaan-perayaan. Merayakan persiapan apa? Ada daun palem lah, ya merayakan sebelum itu pra-Paskah lah, banyak perayaan. Ini pertanyaan saya bagi kita dan seluruh gereja yang merayakan Paskah dan juga Easter. Dan jika Yesus telah bangkit, bermaksud
ya, kita juga telah bangkit dan mengalahkan pencobaan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Betul? Kalau Yesus mati dan bangkit mengalahkan maut, berarti setiap gereja, setiap orang yang percaya mengaku kebangkitan Yesus, kematian, kebangkitan Yesus, maka dia juga dimerdekakan. Betulkah? Dia juga dimerdekakan. Jangan kita merayakan kemenangan Yesus atas dosa, tapi kita sendiri masih gagal dan belum bebas daripada ikatan dosa dan iblis. Banyak orang merayakan Paskah, merayakan, mengingatkan kematian dan juga kebangkitan Yesus, tapi masih terikat dengan dosa, menjadi hamba dengan dosa. Mereka tidak bebas, hanya perayaan yang bebas, hanya Yesus yang sendiri bebas, tapi manusianya, jemaatnya tidak bebas. Itu ada satu yang something wrong, something yang salah kalau kita tidak bebaskan, sedangkan Yesus telah membebaskan kita. Betul? Kalau Yesus telah membebaskan kita dan saudara-saudari, maka kita juga sudah bebas. Itulah kita merayakan, bukan hanya merayakan kebangkitan Tuhan, tetapi kita merayakan kebangkitan kita sendiri. Haleluya. Terhadap dosa, ya. Kita seronok, kita bersuka cita. Wah, saya bebas, saya dimerdekakan. Bukan hanya Yesus yang merdeka. Selama ini banyak orang merayakan Yesus merdeka. Kalau kamu tuh yuk, macam mana, sudah merdeka kah belum? Kita mesti merayakan bukan hanya Yesus, tapi diri sendiri yang sudah merdeka daripada, katakan amin. Kita sudah merdeka daripada dosa, ya. Dan kita sendiri masih gagal dan belum bebas daripada ikatan dosa dan iblis. Masih terus-menerus hidup setiap kali dicobai dan terus jatuh dalam dosa, berterusan dalam dosa. Seolah-olah tidak ada kuasa kebangkitan Yesus dalam diri banyak orang percaya. Berita baik pada hari ini, kuasa kebangkitan Tuhan ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Ada kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi banyak orang Kristen merayakan Paskah dan Easter, tetapi tetap menjadi hamba dosa. Mereka menjadi hamba apa? Minuman keras, hamba seks bebas, hamba film lucu, hamba kepahitan, hamba tidak mengampuni, hamba kemalasan, hamba ilmu sihir, hamba kemarahan, hamba pantang larang. Kristen banyak begitu sekarang. Mereka merayakan Paskah, bahkan 1 bulan sudah merayakan persiapan. Tidak makan daging dan ini semua. Tapi Asia menjadi hamba film porno, hamba seks, hamba kemabukan, hamba sihir. Pergi ke gereja tapi masih lagi ada ilmu disimpan di rumah. Untuk jampi sumandak, pukau-pukau. Tapi nama dia merayakan Easter, kebangkitan Tuhan. Itu salah, belum merdeka. Hanya Yesus yang merdeka. Yesus tidak mau dia hanya merdeka satu orang. Dia mau memerdekakan, itulah dia mati supaya manusia dimerdekakan. Buat apa? Dia merdekakan diri dia sendiri. Amin. Yesus mau memerdekakan kita daripada hamba dosa. Banyak gereja sudah tersedia Paskah, merayakan Paskah. Mungkin lebih hebat Paskah daripada kita, tapi masih terikat tradisi, tidak mau meninggalkan tradisi. Ada sakit anak, jumpa bomo, tidak mau didoakan. Betul? Ada kematian, bukan didoakan dengan cara yang Kristen. Jaga-jaga ya, kalau ada kucing datang, tutup pintu rumah semua. Nanti dia lompat ini mayat, bangun ini mayat. Hati-hati pada hari ketiga, nanti kita tutup lampu, memisuk, supaya itu roh jahat datang. Itu kita punya keluarga yang meninggal, dia mau makan itu. Jadi kita hormat dia, tutup lampu 5 menit. Di manakah kemerdekaan Kristen? Di manakah kemerdekaan Paskah itu? Kalau mau pergi hutan, tidak sempat makan, tapun dia bilang. Ambil nasi sedikit. Supaya apa? Tidak kena patok ular. Di manakah kemerdekaan Paskah itu? Sebagai orang percaya. Sumandak, jangan kamu menyanyi waktu malam, tidak boleh kawin nanti. Perempuan, jangan kau limpas di jemuran kain. Nanti tiada berkat tuh kalau sudah kawin.
perempuan tidak boleh panjat-panjat pokok. Tidak boleh nyanyi tengah malam. Tidak boleh menjahit waktu malam. Tapi merayakan Paskah. Kemerdekaan. Di dalam Yesus Kristus. Kita telah dibebaskan daripada segala roh-roh jahat pemerintahan yang lama. Oleh kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Easter, kita dibebaskan merdeka. Katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi saudara-saudari, kalau kamu balik pada hari ini, kalau ada yang mata ketutan, tahu kan mata ketutan? Yang ada apa itu? Kalau di tangan kau ada benang hitam, in Jesus name. Ataupun kalau masih sekarang tepuk-tepuk, kasih tahu bini kau, kasih putus. Kita sudah merdeka, katakan amin. Merdeka di dalam Yesus Kristus. Jangan terikat lagi benda begini. Itulah sebabnya tidak ada artinya merayakan Paskah dan Easter selagi tradisi mengikat kau, mengikat hidup kamu. Tidak ada guna kemerdekaan itu. Tetapi di sini ada kabar baik. Kemerdekaan telah disediakan di dalam Yesus Kristus 2000 lebih tahun dahulu sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia berkata, sudah selesai, finish. Amin. Sudah selesai. Hari ini ada kabar baik bahwa Yesus telah menawarkan jalan sudah selesai itu. Ya, jalan keluar dari semua ikatan dosa yang memenjarakan hidup kita. Jika kita berada dalam sebuah penjara, jika saudara dan saya berada dalam sebuah penjara, jangan bilang lamalah, cakap saja 1 minggu. Kau boleh pergi makan nyucap kan di luar? Kau boleh pergi jogging kan di kompleks Pinampang? Tidak boleh kan? Selagi kau ada di sana, kau akan tetap menikmati kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Di sana saja. Selepas kau bebas daripada penjara, barulah kau boleh pergi jogging, pergi makan, pergi shopping mall. Betul kan? Demikian juga jika kita sebagai anak Tuhan masih dalam penjara dosa, macam mana Tuhan mau mengurapi dan memakai kita? Macam mana kita bebas dalam pelayanan? Walaupun saudara berdiri tempat ini melayani setiap minggu di mana-mana gereja, masih terikat dalam penjara, tidak ada urapan Allah, tidak ada kuasa Allah menyertai kita. Karena Alkitab berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita sudah bebas, dibebaskan oleh roh Allah menyertai kita, ada kemerdekaan di mana kita berada. Ucapan kita memerdekakan orang. Kehadiran kita memerdekakan orang. Amin. Orang yang sakit, orang yang lemah dihiburkan ketika kita mendatangi orang itu. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 54, pancarkan di sana. Dalam buku 1 Korintus ya, 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Teruskan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah hilang. Kekuatan dosa, kekuatan ikatan-ikatan dosa selama ini yang menghimpit kita. Setelah Yesus datang, mati, dibangkitkan pada hari ketiga, kekuatan sengat maut itu sudah tidak ada, diejek lagi. Hai maut, di manakah kekuatan kau setelah Yesus bangkit? Amin. Tidak ada. Jadi sebenarnya yang dulu yang suka legap-legap itu masih terikat dengan film luca, kebencian, kemarahan, ketakutan kepada tradisi. Kau tahu kah pastor, kalau saya buang ini jimat, nanti itu roh jahat pergi ganggu kami sekeluarga. Kami sudah buat perjanjian lagi. Keturunan saya akan ganggu. Siapa bilang? Siapa bilang? Karena oleh kematian dan kebangkitan ini dikatakan sana, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Katakan amin. Tidak ada kuasa di bumi ini, dewa mana yang boleh menyentuh anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.
Jadi bagaimanakah mengalahkan pencobaan dan ikatan dosa dalam hidup kita? Saya baru khotbah ya. Jadi bagaimanakah mengalahkan pencobaan dan ikatan dosa dalam hidup kita? Sekarang saya sudah sentuh tadi. Kalau begitu pastor, memang ada kemerdekaan. Tetapi kenapa masih banyak ikatan dalam hidup saya? Saya belum bebas daripada rokok, kemabukan, kebencian, judi, dan berbagai-bagai dosa lagi lah. Sihir semua. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya? Adakah ini kenyataan? Dan saya hanya minta kasih karunia Tuhan menyelamatkan? No. Ada janji kemerdekaan, ya. Petikan firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa ada jalan keluar daripada pencobaan. Amin. Sudah membuktikan kematian, kebangkitan Yesus, dan dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hilang. Hilang. Katakan kamu, hilang sudah itu sengat dia. Itu petiukan, itu bisa dia sudah hilang. Hilang. Amin. Cuma kita tidak tahu cara dia. Iblis menipu dengan berkata bahwa tiada jalan keluar. No way. Ini setan selalu cakapkan no way. Ya. Iblis mencoba agar kita putus asa dan mempercayai tipuannya sehingga kita menerima kenyataan yang salah bahwa memang saya seorang pendosa. Inilah keturunan kami memang berdosa. Nenek saya pun berdosa, bapak saya pun begitulah kami, sebab memang begitulah keturunan kami. Saya memang gagal, tidak boleh bebas. Bukankah itu terjadi dalam hidup kita? Beginilah keturunan kami. Nenek saya pun pegang jimat beginilah. Allah berjanji tidak akan membiarkan kita memikul sendirian pencobaan itu. Katakan amin. Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan yang tidak bisa kita atasi. Wah, ini bagus ya. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan yang tidak kita boleh tanggung. Amin. Ada 4 langkah untuk menang atas pencobaan yang datang. Tetapi pagi ini saya hanya mau bagi tahu satu. Pelan-pelan kita. Yang pertama, rahasia yang pertama, bebas daripada segala ikatan dosa yang mengikat kita. Kebanyakan begini ya, bila kita berdosa, kita terikat dengan film lucah, kemarahan, kemabukan, sihir. Yang biasa kita lakukan adalah berpuasa. Berdoa panjang-panjang. Berpuasa gagal lagi selepas 3 hari dan kita bangkit daripada puasa kita dengan holilah kununtuh. Macam malaikat itu dekat dengan macam ada sayap sudah. Bahkan ada yang bangga dia boleh puasa sampai 7 hari dan dia berkata saya sudah bebas daripada dosa. Puasa tidak membebaskan kamu daripada dosa. Serius. Yang membebaskan kita daripada dosa dan ikatan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Puasa hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita rindu mau mendekat lebih banyak berdoa, itu nama dia puasa, ada artinya. Puasa untuk membebaskan orang lain, bukan untuk kita. Kalau kamu mau pelayanan, puasa untuk kekuatan Tuhan, untuk mendekatkan. Tetapi untuk kebebasan, sudah disediakan 2000 lebih tahun dahulu. Di atas bukit Golgota. Amin, itulah kesilapannya. Banyak orang berpuasa dengan tujuan membebaskan diri. Padahal kebebasan itu sudah ada. Jadi apakah langkah pertama yang boleh kita bebas daripada segala ikatan dosa yang menghimpit kita selama ini? Yang pertama, hari ini pertama saja. Ini rahasia, dengar baik-baik ya. Pusatkan perhatian Anda kepada suatu hal lain ketika datang pencobaan. Alihkan, semua cakap alihkan. Pusatkan perhatian Anda kepada suatu hal lain ketika datang pencobaan. Yang pertama-tama biasanya iblis akan serang pencobaan itu melalui fikih. Sekali lagi fikiran otakmu dia akan serang melalui fikiran. Jadi apabila pencobaan itu, godaan itu datang, satu wawasan yang jahat itu datang, tawaran-tawaran daripada siapa saja datang, dia akan proses di pikiran kita. Semuanya bermula di pikiran. Sebagai manusia yang suka mengalihkan, kita ini manusia ini ada satu sifat suka apa? Mengubah. Ya, mengalihkan sesuatu yang kita rasa tidak selesa. Betul? Kita suka itu. Alihkan kereta, kalau tempat parking dah sesuai, coba kau kasih susun sana, dia bilang. Apalagi
alihkan itu rak pakaian, macam tidak sesuai di bilik kita ini rak pakaian, kata suruh lagi pergi sana, kita suka kasih alih-alih. Kasih alih ini katil, kasih alih ini meja makan. Kalau mau perayaan Christmas, kasih alih ini frame semua ini. Kita suka kasih alih-alih kan. Supaya apa? Kelihatan cantik dan sesuai pada kedudukannya, betul? Kalau demikian, apabila datang yang kotor di pikiran kita, kenapa tidak kekasih alih? Kita kan ini luar biasa dalam suka mengalih-alihkan. Ya, terlatih sudah suka kasih alih sini, alih sana. Kenapa? Pikiran kita apabila pencobaan datang, godaan kita tidak kasih alih. Kita lawan, kita doakan dia, kita usir. Kita kasih alih saja. Amin. Tidak mau amin kah? Tiada yang mau satu kasih alih kah? Perkara yang mengejutkan bahwa tidak ada petikan firman Tuhan meminta kita melawan pencobaan. Tidak ada satu ayat firman Tuhan suruh kita melawan pencobaan. Alkitab hanya mengajar kita melawan iblis. Ada perbezaan melawan setan dengan melawan pencobaan. Dan ketika pencobaan datang, kita diminta untuk melarikan diri. Katakan melarikan diri. Setan bilang, kau pengecut. Larikan diri saja. Tapi bila kau berhadapan dengan setan, lawan dia dalam nama Yesus. Tapi bila kau mengalami pencobaan, lari. Paling simpel, tidak payah duduk, tidak payah berdoa, tidak payah berpuasa, lari saja. Melarikan diri, menjauh dan menjaga jarak daripada pencobaan itu. Jaga jarak daripada pencobaan itu. Jangan duduk, diam, renung, berdebat, kau akan termakan balik. Lari saja. Mengalihkan perhatian adalah kunci. The key. Kunci adalah mengalihkan perhatian daripada pencobaan itu sendiri. Mengalihkan perhatian adalah kunci untuk menang terhadap pencobaan dan godaan. Katakan amin. Haleluya. Itulah simpelnya. Kita masing-masing ada ikatan, ada kelemahan, ada godaan. Yang sebenarnya setelah kita menerima Yesus sudah dibebaskan. Cuma kita tidak tahu cara dia. Sehingga mungkin ada pemimpin, ada gembala bilang, termasuklah saya, palan-palan itu Tuhan tahu. Kan kita selalu cakap begitu kan untuk menghiburkan. Palan-palan itu Tuhan tahu. Tapi sebenarnya setelah kita terima Yesus, waktu itu juga kuasa kematian dan kebangkitan Yesus bekerja dalam hidup saudara. Beri kemuliaan pada Tuhan. Hanya mengalihkan perhatian adalah kunci untuk menang terhadap pencobaan dan godaan. Bukan memusatkan sekali lagi, bukan memusatkan sebuah pemikiran melawan pencobaan. Guna nama Yesus, usirlah. Kita stres itu. Setelah kau berjanji, Tuhan, ampunilah dosa saya karena selama ini saya terikat dengan minuman keras. Hari ini saya lakukan. Lepas itu kau terus, Tuhan bebaskan saya pada pencobaan minuman keras. Makin kau berdoa, makin kau terikat. Sebab kita fokus berdoa untuk minuman keras. Setelah kau meminta ampun kepada Tuhan, contohnya kau terikat pada minuman keras. Tuhan ampunilah saya karena saya terlibat minuman keras selama ini. Amin, enak, cukup. Jangan doakan lagi. Alihkan pikiran kau. Pergi jogging lah, pergi main bola lah, pergi badminton lah. Pikirkan perkara-perkara di atas. Pikirkan firman Tuhan. Kalau kau balik minta ampun mengenai itu, kau makin terikat. Boleh paham sekarang? Kau makin terikat. Dan makin susah sebab apalagi kau buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, saya berhenti minuman keras ini. Besok kau bilang saya berhenti. Makin terikat itu. Setelah kau minta ampun, jangan ingat itu lagi. Sejauh timur daripada barat, Tuhan sudah memisahkan kita daripada segala dosa pelanggaran kita. Kita sudah diampuni, ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah merdeka. Terima itu kemerdekaan. Pergilah jogging. Pergilah di Borneo Resort. Tuaran. Pergilah mandi-mandi, makan-makan. Merayakan kemerdekaan kita. Jadi hari ini kalau kita makan, puji Tuhan, terima kasih Ibu Belerin, Ascent Delight, dan kunjung-kunjungnya. Dia belanja kita makan karena merayakan kebangkitan bukan hanya Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan ada dalam badan kita. Kita dibebaskan. Waktu saudara makan nanti, di hati kamu berkata, setan, mulai hari ini kau tidak boleh lagi memenjarakan hidup saya. Saya sudah bebas daripada rokok. Saya sudah bebas daripada kepahitan. Saya sudah bebas daripada bitterness, kebencian.
Oleh sebab itu saya menikmati makanan yang terhidang di belakang ini dengan sedapnya. Amin. Karena ada arti makanan pada hari ini. Saudara dan saya sudah bebas. Bukan hanya merayakan kebangkitan Yesus. Buat apa? Dia memang tiap tahun dia sudah bebas. Membebaskan kita. Sepatutnya kita merayakan kebangkitan kita. Dibebaskan daripada kematian. Sangatlah memalukan kan? Merayakan Paskah, Easter. Tetapi sendiri tidak pernah bangkit-bangkit. Cakap jiran kau, betul kan? Tidak pernah bangkit-bangkit. Kau bangkit, jadi hantu bangkit, jangan. Jadi ciptaan baru itu, amin. Maka semakin kita fokus memikirkan pencobaan, maka semakin kita ditarik masuk. Itulah problem orang Kristen. Setelah dia minta ampun kepada Tuhan, dia balik-balik berdoa supaya dia bebas. Padahal makin dia berdoa hal itu, makin dia tertarik macam magnet. Setelah kau minta ampun, satu kali berdoa cukup. Lepas itu kau jauhkan daripada zone itu. Jauh, jangan berdoa pasal itu minuman. Jangan berdoa pasal itu judi. Kau Gustan sudah. Kau terima dengan iman, kau bebas. Hai, settle. Amin. Berapa banyak orang Kristen berdoa selama ini begitu. Dia fokus berdoa tiap hari tentang dosa dia. Tuhan, jangan lagi saya jatuh dalam dosa mabuk ini. Besok dia berdoa hal yang sama. Patutlah makin terikat. Makin kau sentuh mabuk, dia bilang, makin kau ingat itu brandy. Itu VSOP. Mesti tahu dulu kan. VSOP. Apa sih mentok dia udah. Ini semua minuman dulu. Jadi maka semakin kita fokus memikirkan pencobaan, maka semakin kita ditarik. Itu yang terjadi dengan Hawa. Sepatutnya dia melarikan diri, tapi stay saja di mana itu? Dekat pokok di sana bersama siapa? Setan. Setan baru berbicara, sepatutnya dia sudah let go, dia sudah lari, betul kan? Tapi di sana dia juga melayan, mungkin sambil berdoa. Dia kekurangan ayat firman Tuhan lagi. Tergoda dia. Ketika pencobaan datang, lari saja, jangan berdoa. Jangan komunikasi lagi. Ketika ada orang sedang merusakkan nama kau, blok nomor telepon dia, Facebook dia, bukan susah. Buang karen saja. Sudah dia tahu itu orang menyakiti, dia pergi tengok lagi WhatsApp dia. Mana tahu dia sindir-sindir saya. Kalau macam itu patutlah. Makin kau sakit hati itu, kau pergi tengok lagi statusnya. Mana tahu dia ada sindir-sindir saya di sana. Nggak payah lagi tengok. Bikin sakit hati saja. Buat apa kebangkitan Yesus kalau begitu? Blok saja. Tapi Gembala James jangan blok. Itu terjadi dengan Hawa. Dan terjadi dengan istri Lot juga. Malaikat itu cakap, Lot, dia bilang, bawa binimu yang cantik itu. Lari. Daripada situasi itu. Woi, ini malaikat cepat bertindak. Oh. Dia mau jangan discuss di sana lagi. Itu malaikat di Sodom dan Gomora, dia bilang, Lot, cepat. Sampai kena tarik itu. Manusia, kalau dapat pencobaan, dia berdoa lagi lama-lama dia sadarkan. Malaikat bilang, lari, tidak payah doa. Itulah kebanyakan orang Kristen bilang dia berdoa mengantuk. Tidak, malaikat di sana. Tuhan bilang, keluar, jangan berdoa lagi, keluar saja. Tuhan, kasihanilah saya. Saya masih berbak-babukan. Besok kau berdoa begitu sama saja. Malaikat bilang, tidak payah berdoa. Keluar saja. Banyak itu urin sana bikin tukar itu. Kau minum urin. Kau laka. Ini sudah tahu ada kawan-kawan yang mengginum sana juga dia duduk sambil berdoa. Hurrabas sandara masya. Bodoh betul. Megidun apa bah? Lari saja. Ini dia sudah tahu kawan-kawan yang mengginum. Dia buat persiapan lagi tuh dalam doa. Dia cakap ini dia daling sama bisa nak kau bantu saya dalam doa. Dia bilang. Siapa ajar kau? Siapa ajar? Larilah. Amin. Paling selamat. Tidak buang karen. Lari.
Orang yang lari adalah gentleman. Gentleman. Bukan pengecut. Tengoklah Yusuf, dia melarikan pencobaan. Dia menghadapi masalah, tapi ketika dia nampak Sumandak, siapa itu? Istri Potifar. Istri Potifar pun terkejar-kejar dia. Saya rasa tidak seksi sudah lah kan istri Potifar kan. Habis datin-datin sudah Pak. Jadi jadi tempine ko ngawe, gundahin ko ngawe. Ini terjadi dalam hidup kita. Kita pikir, kita doa, kita duduk di tempat itu. Jangan, hentikan. Sempena hari yang mulia ini. Bebaskan dirimu. Amin. Selagi kita melawan pikiran dan pencobaan dan semakin kita fokus melawan dan memikirkan pencobaan itu, maka semakin kita ditarik masuk dalam itu pencobaan. Semakin kau berdoa, semakin ditarik. Kalau ada rumah kebakaran, Mbah, otomatis kita lari kan? Takut panas dia pun. Begitu juga dengan pencobaan tuh sedang membakar, larilah. Jangan duduk, jangan berdoa di sana. Lari. Setelah memohon pengampunan Tuhan, jangan terus sebut-sebut dosa itu lagi. Ataupun usir dalam nama Yesus. Ulang-ulang saya tidak akan buat lagi ini dosa. Bila kau berjanji ulang-ulang, makin kau tertarik tau. Tidak payah berjanji. Kau alihkan pikiran kau saja. Dan kita selamat. Amin. Setan menyerang pikiran kita. Sebenarnya simple saja untuk bebas. Sekali lagi ya. Setelah kau minta ampun kepada Tuhan dosa kamu, jangan ulang lagi dalam doa. Terima kemerdekaan itu. Dan buat kerja-kerja yang lain. Kan si Mike selalu open itu ada badminton. Pikirlah. Ini berdoa macam kudus lah betul di rumah. Tuhan, ada banyak pencobaan yang saya alami pada hari ini. Dan bebaskan saya besok banyak pencobaan. Astaga, kau pergilah badminton, Pak. Pergi makan-makan di luar. Ya, pergi zumba. Saya belum pernah pergi zumba yang... Jangan berbual-bual dan berjumpa dengan orang yang negatif. Katakan amin. Let go. Larikan diri. Kalau perlu, blok number dia. Jangan layan panggilan telepon. Saya kalau ada jumpa, saya pernah jumpa ya. Gembala, bukan jemaat ya. Saya duduk kopi saja. Astaga, pening kepala saya negatif saja. Las-las saja diberani. Bila dia miss call sampai 4, 3, 7 kali pun saya tidak jawab. Karena dia mau berbual tentang negatif saja. Selamat saya kan. Spirit saya selamat. Pendirian itu sangat penting. Jangan lihat di YouTube, di internet hal-hal yang negatif. Tukar program, tukar activity. Katakan amin. Lari dari situasi pekerjaan yang menggoda dan memberi stres. Kalau ada jemaat muda-mudi yang ada boyfriend kunun mengenal Tuhan. Tapi sebelum kau kawin dengan dia, mata kau sudah benjol kiri kanan. Bagus sempena hari yang mulia ini, kau WhatsApp ya. Inilah terakhir, happy Easter Day. Serius saya cakap. Kalau tidak, bukan hanya biru mata kau. Tiada guna Kristen yang kasih membiru mata. Masih banyak lagi kumbang-kumbang di luar sana yang percaya Yesus, terutama di FCA. Sudah dibentuk, sudah diajar. Rugi tidak kawin di FCA. Putuskan hubungan persahabatan cinta yang membawa dosa. Katakan amin. Kalau kamu didera, dipukul, saya setia, saya sangat mengasihi dia. Oh, dia kasih patah kaki kau. Dia kasih patah kaki kau. Itu nggak mengasihi. Kamu diperbodohkan.
Yang sudah kawin jangan katakan amin. Saya akan lakukan. Ini khas untuk muda-mudi, dengar baik-baik. Didera, banyak begitu kan Kristen tapi mendera, memukul kesian. Setiap kali pikiran berdosa itu muncul, alihkan pikiran itu, just simple. Alihkan saja, betul kan? Pergilah bergaul dengan punya banyak anak-anak Tuhan sini, kupi-kupi lah, membangun mereka itu. Karena pencobaan itu bermula daripada pemikiran. Iblis meletakkan sebuah gagasan yang muncul, dan kita hanya perlu respon ataupun tidak. Untuk mau simple, jangan respon. Dan jangan juga berdoa. Berdoa untuk relationship with God saja. Kehadiran Tuhan. Amin. Inilah jawabannya. Terakhir, saya akan tutup nih. Filipi pasal 4 ayat 8. Satu poin pada hari ini. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua cakap 1, 2, 3. Pikirkan semuanya itu, beri kemuliaan pada Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang positif, semua yang bangun, semua yang baik-baik. Pikirkan itu, masukkan di pikiranmu, ganti dengan wawasan dan juga pencobaan yang datang. Just buka, pikir yang baik. Maka selamatlah saudara dan puji Tuhan. Amin. Di dalam Yesus, kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus sedang bekerja. Betul Bapak, itu yang Paulus cakap. Yang ku kehendaki, Paulus berkata, adalah mengenal Dia. Mengenal kuasa kematian dan juga kebangkitan Yesus. Amin. Lalu saudara dan saya dapat tangkap arti pada hari ini. Segala ikatan yang susah kita bebas dalam hidup kita selama ini. Hari ini ketika kamu mendengar firman Tuhan, saudara bebas. Saudara bebas. Saya dibebas. Dan Tuhan akan mengurapi gereja ini, membawa kebangunan rohani bagi Sabah. Dan banyak tempat lagi. Saya merasakan hadirat Tuhan terjadi dalam gereja-gereja kita. Di mana saja ibadah terjadi, urapan Allah sedang bekerja. Membawa kemerdekaan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa.